Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Marenasari dengan NPM 21101034. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis kelas A yang diampu oleh Dr. Dorothy Rowley Haratwa Panjaitan, SEMSI. Yang pertama adalah latar belakang. Pisang adalah salah satu buah yang banyak dikonsumsi di dunia untuk alasan yang baik. Buah kuning berbentuk melengkung yang dibungkus dengan segudang gizi yang sangat besar, tumbuh di Provinsi Lampung, menjadi penghasil komoditas pisang kedua di Indonesia, dan menjadi salah satu komoditas utama andalan ekspor Provinsi Lampung. Untuk menjaga agar kualitas dan komoditas hasil pertanian pisang agar tetap tinggi, maka perlu adanya pengolahan pemanfaatan hasil yang lebih luas dan kaya akan ide-ide atau gagasan baru. Saya akan memperkenalkan rantai perusahaan baru saya yang bertemakan olahan pisang menjadi pisang lumer yang istimewa dengan berbagai topping yang bervariasi yang tentu saja menawarkan sejuta cita rasa di dalamnya. Pinana Pete merupakan salah satu produk makanan sehat yang terbaik di Bandar Lampung dengan slogan Local Food International Quality, atau yang berarti makanan lokal kualitas internasional. Yang mana secara garis besarnya perusahaan ini didirikan sebagai upaya memanfaatkan tanaman pisang di Provinsi Lampung yang banyak sekali tumbuh. Selanjutnya, logo. Pada logo di samping terdapat latar yang berwarna krim mempresentasikan kelembutan produk dan kesan lokal, kesan klasik lokal sesuai dengan produk Pinana Peti kami. Garis dua vertikal di sebelah kiri dan kanan yang mengapit gambar produk itu menyimbolkan bahwa produk dapat dijangkau oleh semua kalangan baik muda maupun mudi. Sedangkan tulisan peti memiliki makna yang artinya pisang. Hal ini berasal dari bahasa Lampung. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa Pinana Peti ini merupakan produk yang berasal dari daerah Lampung yang kaya akan penghasil tanaman pisangnya. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi suatu sarana untuk menjaga agar kualitas dan komoditas hasil pertanian pisang ini tetap tinggi. Misi menjadi perintis usaha kuliner yang menyajikan makanan yang sehat dan bergizi dengan cita rasa yang tinggi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Pada usaha yang kami gagas ini terletak pada produk yang kami tawarkan mencakup rasa dan keunikan. Selain itu, keunggulan kami lainnya terletak pada aspek lokasi restoran. Terkait cita rasa makanan dan minuman kami tidak perlu diragukan lagi. Kami rasa hal tersebut juga menjadi kekuatan perusahaan Pinana Peti kami karena kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan diolah dengan tangan-tangan terampil yang kami pikir sudah berpengalaman di industri kuliner ini. Selanjutnya mengenai keunikan menu kami, hal tersebut juga merupakan salah satu kekuatan perusahaan kami karena kami menawarkan hal-hal yang baru kepada masyarakat. Mengenai aspek lokasi, kami juga merasa lokasi kami sangatlah strategis dan mampu dijangkau oleh semua warga Bandar Lampung karena terletak di jantung kota Bandar Lampung. Yang kedua ada weakness. Terkait ini kami menganggap bahwa produk Pinana Peti kami yaitu pisang lumer ini dapat dibuat oleh setiap orang. Walaupun begitu, hal tersebut tidak dapat menghalangi dan menyaingi produk kami. Sebab bahan dan tata cara olahan dalam proses pembuatan produk kami ini menjadi ciri khas, cita rasa, dan keunikan tersendiri bagi Pinana Peti ini. Ditambah lagi dengan keanekaragaman toppingnya yang dapat mungkin membuat pembeli ini ketagihan dan bingung untuk memilih varian yang mana saja sih yang akan dibeli nantinya. Oleh karena itu, kami percaya rasa aspek weakness kami dapat tertutupi oleh aspek unggulan perusahaan kami. Selanjutnya ada opportunity. Dari segi ini kami menganggap usaha kami memiliki peluang yang baik untuk perkembangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Mengingat produk kami adalah makanan kekinian yang tidak mudah tergerus oleh zaman, mudah juga dalam pemasarannya, dan harga yang relatif terjangkau membuat Pinana Peti ini memiliki peluang yang cukup besar di dalam pasar persaingan. Yang keempat ada treat. Nah, ini kami rasa signifikan bagi usaha kami itu terdapat pada ancaman dari pesaing-pesaing yang terus meningkat, yang notabene-nya akan selalu berkembang. Kemudian tentunya pesaing-pesaing ini akan ya mungkin menambah varian yang lebih banyak lagi toppingnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Pertama, strategi produk. Di dalam hal ini kami akan mengadakan produk limited edition di setiap weekendnya. Konsep tersebut akan kami jalankan dengan cara menghadirkan menu bertopping misterius yang berbeda dan akan muncul setiap weekend saja.
Hal ini kami lakukan agar konsumen ini tidak merasa bosan dengan produk kami yang mungkin mereka akan pikir itu saja. Akan tetapi tentunya ini juga menjadi suatu hal tantangan baru bagi saya yang akan membuka usaha ini. Karena memperhatikan pesaing-pesaing yang lain, tentunya pisang Lumers ini sangat bervariatif dan tidaklah asing lagi mungkin bagi masyarakat, baik dari segi rasa maupun bentuknya. Sehingga tentunya saya ini akan melakukan perombakan serta pengayaan sehingga Pinana Peti yang akan perusahaan saya produksi dapat lebih menarik pembeli baik dari segi bentuk, segi rasa, dan segi variasi. Dengan menggunakan bahan baku dan teknologi yang tinggi, akan tetapi kami akan tetap memperhatikan agar harga ini tetap bersahabat dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Lalu ditambahkan dengan variasi topping yang beraneka ragam, sehingga menambah kesan tampilan yang unik dan menarik. Untuk menambah ketertarikan pembeli juga, saya akan mendesain kemasan pisang lumer ini agar semenarik mungkin sehingga memiliki ciri khas tersendiri dari pelaku UKM pisang lumer lainnya. Kedua, ada strategi promosi. Di sini saya akan melakukan promosi melalui berbagai sosial media, kemudian mempromosikan dengan cara posting menu dari Pinana Peti yang saya miliki ini, dengan foto yang semenarik mungkin, sehingga membuat orang ini tergiur untuk membelinya. Kemudian dengan bantuan influencer, selebgram, food blogger, dan dari berbagai media lainnya. Serta memberikan tawaran atau fasilitas yang dapat diberikan seperti kartu member, promo diskon, atau mengadakan kegiatan seperti kontes mengenai Pinana Peti ini dengan memberikan reward dan program-program lainnya. Yang ketiga ada strategi distribusi. Nah, di sini produk kami mengandalkan sosial media, khususnya aplikasi jasa antar dan Instagram atau GoFood dalam rangka pemesanan dan transaksi online. Selain itu juga konsumen ini dapat langsung datang dan makan di tempat untuk menikmati live musik yang akan kami adakan. Jadi kesimpulan juga untuk pendistribusian produk kami ini, konsumen ini bisa memesan makanan atau minuman ini secara online dan offline. Jadi opsional, pembeli bisa memilih. Selanjutnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix ini merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Secara harfiahnya, ini merujuk pada seorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan. Dalam hal ini berhubungan dengan pemasaran bisnis. Untuk perusahaan Pinana Peti kami sendiri, kami akan menerapkan bauran pemasaran 5P. Yang pertama ada produk. Sesuai dengan tema dan nama perusahaan kuliner kami, produk-produk yang kami tawarkan pun relevan dan sejalan dengan kedua hal tersebut. Berikut di layar bisa dilihat beberapa produk yang kami tawarkan di restoran Pinana Peti. Terdapat 7 menu makanan dan 3 menu minuman. Kemudian yang kedua price, terkait dengan menu-menu produk makanan dan minuman kami yang tertera di atas tadi, kami tentu saja menawarkan harga yang termasuk ya worth it dan pastinya tidak membuat kantong jebol. Kemudian berikut kami lampirkan harga makanan dan minuman di restoran Pinana Peti ini. Harganya bervariasi dari 7 menu makanan dan minuman. Selanjutnya yang ketiga, tempat. Terkait tempat restoran ini, kami akan membuka 2 cabang restoran untuk pembukaan perdana Pinana Peti di berbagai sudut Bandar Lampung, mulai dari restoran pusat di daerah Kedaton dan Wai Halim, Bandar Lampung. Kedua tempat tersebut kami ambil karena menimbang dari segi letak strategisnya. Untuk di daerah Kedaton kami lebih menargetkan pada para pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, tempat-tempat tersebut kami rasa sudah sangat cukup strategis dan mampu membawa keuntungan tersendiri kepada perusahaan kami. Kemudian promotion, dalam upaya promosi restoran ini kami mengadakan beberapa jenis promosi yang kami rasa sangat efektif pengimplementasiannya. Pertama, kami akan mengadakan diskon grand opening. Kemudian kami akan bekerja sama dengan beberapa influencer untuk mempromosikan produk-produk kami, melakukan promosi sosial media dalam bentuk video promosi melalui TikTok, menawarkan paket bundle yang dapat mempermurah harga produk-produk kami, mengadakan diskon hari ulang tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kegiatan promosi di atas kami rasa sangatlah penting, karena demi membangun image atau nama dari perusahaan kami perlu memperkenalkan citra dari perusahaan kami sendiri kepada masyarakat. Selain itu, promosi juga ya sangatlah penting dalam
dalam rangka menggait berbagai kalangan umur dan memperbanyak jumlah konsumen tetapnya. Yang kelima ada people. Terkait dengan SDM yang bekerja di Pinana Putih sendiri, kami hanya merekrut SDM yang kami rasa kompatibel dan berkompeten di bidang industri kuliner demi menjaga kualitas produk dan perusahaan kami sendiri. SDM kami rasa merupakan suatu aspek yang sangat penting ya, atau sangat krusial di dalam pengoperasian suatu perusahaan. Bisa dikatakan apabila SDM suatu perusahaan ini dibilang kurang memadai, maka tentunya perusahaan tersebut akan sulit juga berkembang atau maju untuk ke depannya. Oleh karena itu kami hanya memperkerjakan SDM yang sungguh-sungguh dan kompatibel dengan pekerjaannya. Saya rasa juga di perusahaan-perusahaan lain mungkin akan berpikir seperti ini. Kemudian proses digital marketing, kami akan menggunakan 3 media sosial untuk saat ini. Yang pertama ada Instagram. Kami akan membuat akun Instagram bisnis. Kemudian kami akan endorsement di Instagram, beriklan dengan Instagram. Kemudian kami akan membuat akun WhatsApp bisnis. Selanjutnya kami akan memberikan opsi pembayaran melalui Dana, GoPay, Oppo atau link aja. Kami akan memberi pilihan kepada pembeli opsional, sehingga kami tidak akan menyusahkan pembeli untuk cara membayarnya. Kemudian kesimpulan, perusahaan Pinana Putih ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang kuliner, olahan pisang yang kaya akan gizi dan sehat. Pinana Putih ini hadir sebagai gagasan baru untuk menjaga agar kualitas dan komoditas hasil pertanian pisang ini agar tetap tinggi. Maka perlu adanya pengolahan pemanfaatan hasil yang lebih luas dan kaya akan ide-ide atau gagasan baru. Pada proses perencanaan pembangunan restoran Pinana Putih ini, kami telah menganalisis beberapa aspek, seperti yang pertama analisis SWOT, 2 analisis tujuan pemasaran, yang ketiga analisis strategi pemasaran. Dalam rangka mendukung eksistensi restoran Pinana Putih ini pula, kami telah membuat skema perencanaan penggunaan digital marketing dengan beberapa penggunaan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Seperti yang telah dijelaskan tadi, tidak lupa pula kami menyertakan analisis bauran pemasaran restoran Pinana Putih dalam proses operasionalnya. Restoran Pinana Putih ini menerapkan 5P dalam konteks bauran pemasarannya, yaitu product, price, place, promotion, and people. Adapun slogan dari perusahaan Pinana Putih ini adalah Local Food International Quality. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan berguna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.